Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu berbahagia, kita masih masuk kepada penyebab terbesar ke-8 masuk nerakanya seorang hamba, yang referensinya kita ambil daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar dalam Islam yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah masuk kepada ciri-ciri tukang adu domba. Ciri-ciri tukang adu domba, karena penyebab terbesar ke-8 masuk nerakanya seorang hamba itu adalah karena adu domba. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini kita tak terasa atau mungkin kita tak sadar kita telah mengadu domba orang lain. Kita telah mengadu domba orang lain dengan adu domba yang menimbulkan permusuhan, yang melahirkan pertikaian, yang melahirkan kebencian, yang melahirkan boikot antar sesama, yang sehingganya adu domba ini Bapak Ibu menjadi sebuah kericuhan, terputusnya silaturahmi. Apalagi sebentar lagi Bapak Ibu kita memasuki musim politik, pemilihan wali kota Pekanbaru dan pemilihan gubernur Riau. Nah, jadi Bapak Ibu banyak tokoh-tokoh Islam, dan banyak diantaranya bahkan melibatkan para ustadz dan pendakwah. Dan maka oleh karenanya saya menghimbau kepada kita semua, jangan sampai kita terjebak dalam adu domba. Jangan sampai kita terjebak dalam adu domba. Karena Bapak Ibu, adu domba itu bentuknya halus. Nggak semua orang yang bisa mengetahuinya. Kadang-kadang Bapak Ibu tanpa dia sadari, ketika dia berbicara, dia telah mengadu domba saudaranya. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga tukang adu domba. Tidak masuk surga berarti ancamannya gak main-main Bapak Ibu, sebagaimana ancaman yang berlaku untuk la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, tidak masuk surga orang-orang yang gemar memutuskan tali silaturahmi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan praktik adu domba. Nah, saya hanya menyampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki musim politik. Kita akan memasuki musim pilkada daerah yang tentunya kita akan melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Bapak Ibu, saya terus terang sampai hari ini saya tidak akan mau membawa narasi-narasi politik di atas meja mimbar saya. Ada ini meja umat. Ini meja umat, ini tempat umat, dan ini tempat mencerahkan bagi umat. Bukan tempat untuk kita menyandingkan atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ini. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah. Jadi selayaknya sebagai seorang dai tidak menimbulkan kericuhan ataupun kerusuhan
banyak yang menyuarakan itu Bapak Ibu terjebak pada praktik adu domba. Nah sekarang Bapak Ibu dimuliakan Allah Taala, siapa yang bisa menjamin walau seorang ustaz sekalipun bahwasanya apa yang telah kita pilih, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita inginkan itu sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Berapa banyak kita dikecewakan oleh janji-janji politik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi kita memilih oke. Jadi ketika kita pilih, ketika kita memilih itu hak kita sebagai warga bangsa, warga negara. Tapi Bapak Ibu memaksakan kehendak untuk memilih seseorang, lalu menjadikan mimbar-mimbar sebagai media untuk menyampaikan hal demikian, maka saya rasa itu tak elok Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang termakan hasutan atau termakan fitnah, atau kita diadu domba untuk kepentingan politik yang praktis ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masuk kepada 5 ciri tukang adu domba. Yang pertama kita buka Al-Qalam yang terdapat di juz 29 surat setelah Al-Muluk sebelum Al-Haqqah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil ayat yang ke-11 ya. Tukang adu domba itu Bapak Ibu Allah cirikan terdapat di dalam Al-Quran ayat 11 dari surat Al-Qalam, surat setelah Al-Muluk sebelum Al-Haqqah. Bunyi firman Allah Ta'ala adalah hammazim masya'im binabi. Jadi Bapak Ibu ciri tukang adu domba pertama adalah suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya sifat karakter seperti ini, maka ketahuilah sungguhnya berarti kita telah mengadopsi perbuatan buruk, sifat tercela yang bernama adu domba. Intinya suka mencela, suka menghina, suka melakukan trik-trik palsu untuk mengelabui orang. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bungkus perbuatan tercelanya ini dengan fitnah-fitnah yang disebarkan kepada banyak orang. Berapa banyak kerugian yang dihasilkan Bapak Ibu dari praktik adu domba seperti ini. Jadi oleh karenanya hati-hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adu domba itu bisa memberikan dampak yang sangat buruk sekali terhadap lingkungan bermasyarakat. Berapa banyak orang-orang yang bertengkar sebelumnya akrab Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang berkelahi sering memboikot yang sebelumnya akrab. Bahkan saya pernah contohkan pada bulan yang lalu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid jadi korban dari praktik adu domba. Masjid jadi korban dari praktik adu domba. Contoh, kalau pengurus baru memimpin atau mengurus masjid, kami pengurus lama tidak akan datang ke masjid. Nah, contoh adu domba. Kalau pengurus majelis taklim yang baru yang akan membuat acara maulid di masjid, maka kami tidak akan datang pada acara itu. Bapak Ibu yang berkelahi, masjid yang jadi korban. Bapak Ibu yang berselisih, masjid yang jadi korban. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini fakta Pak. Akhirnya apa? Soft-soft di rumah Allah menjadi sepi. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya kemarin kasih analogi yang sangat sederhana sekali. Bahwasanya kalau kita mengurus rumah Allah untuk kepentingan Allah dan karena Allah, harusnya tak terjadi bentrok atau perselisihan. Tapi ketika saya mengisi di berbagai macam tempat Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, saya mengisi kajian, saya mengisi wirid, dan saya mengisi beberapa kajian-kajian tematik di beberapa masjid dan mushola yang ada di Kota Pekanbaru ini. Bapak Ibu kalau kita persentasikan itu sekitar 70%. Saya perhatikan Pak pengurusnya, baik itu masjid atau mushola itu pada bentrok, pada berkelahi. Mau itu ketuanya dengan sekretaris, mau sekretaris dengan bendahara dengan jemaah dengan imam. Ada saja bentrok Pak yang tidak diduga, ada saja bentrok yang tidak disangka-sangka. Bentrok itu Bapak Ibu menghasilkan perselisihan yang berkepanjangan, yang tak berkesudahan. Nah, perselisihan ini Bapak Ibu menghadirkan korban-korban, termasuk diantaranya banyak di antara jemaah-jemaah yang pindah masjid, pindah mushola dan segala macamnya. Nah, kalau saya boleh mengulangi pertanyaan yang telah ditanyakan pada bulan yang lalu, apa penyebabnya Bapak Ibu? Kok bisa terjadi hal seperti ini?
Penyebab besarnya adalah adu domba, pasti Pak. Nah, yang berikutnya apa penyebabnya Bapak Ibu? Kok bisa ya yang diurus rumah Allah, yang dimakmurkan rumah Allah, yang dijaga rumah Allah, yang dipertanggungjawabkan rumah Allah? Harusnya kalau kepentingannya untuk Allah tidak akan terjadi bentrok atau perselisihan. Tapi kenapa Pak rata-rata Pak ya? Tapi mudah-mudahan enggak terjadi di Masjid Baitul Amal. Karena pengurus Masjid Baitul Amal cukup baik dan cukup terarah dan cukup terkendali. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Ya, ada Pak di berbagai macam masjid atau di beberapa musola itu Bapak Ibu perhatikan kurban ribut, Idul Adha ribut, Idul Fitri ribut, zakat ribut, Ramadan ribut, ribut di siapa? Ribut di siapa? Yang satu menuduh yang satu, yang satu menuduh yang satu, yang sehingga apa Bapak Ibu dimuliakan Allah, lahirnya sebuah perkelahian. Ada seorang preman Bapak Ibu, orang pasar pusat Pak. Waktu itu dia rajin ke masjid Pak, rajin ke masjid, rajin datang kajian saya. Lalu setelah itu dia menghilang. Ketemu sama saya, kenapa nggak datang lagi ke kajian Bang? Kenapa nggak datang lagi ke masjid Bang? Untuk apa saya ke masjid Bang? Saya di luar itu penuh dengan keributan, kerusuhan, hidup saya berantakan. Nah, masuk masjid tujuan saya untuk mendapatkan ketenangan. Sampai di masjid saya mendapatkan pengurus lebih parah lagi daripada orang pasar. Apa tuh Pak? Pengurus lebih parah lagi daripada orang pasar. Di depan mata kepala saya pengurus bertinju-tinju. Gara-gara apa? Gara-gara pembelian sapi kurban, bertinju-tinju di masjid Bapak Ibu. Apa kata orang yang baru hijrah ke Bapak Ibu? Kalau Aden Pak Ustaz baca kak di pasar makhluk dan orang nak sekolah, dan orang pandai, dan orang lampe, aku bertinju di masjid. Sajahit-jahit kami preman tak kena buah bertinju di masjid. Kami tahu masjid itu rumah Allah. Begitu katanya Pak. Malu saya mendengar. Malu saya mendengar. Waktu itu perkelahian antara pengurus karena apa? Pembelian sapi kurban yang tak sesuai dengan harapan. Kenapa Bapak Ibu? Apa penyebabnya Pak? Apa penyebabnya? Kok bisa terjadi bentrok atau perselisihan? Padahal yang diurus itu adalah rumah Allah. Yang diurus itu adalah sebaik-baik rumah di atas permukaan bumi. Kenapa Bapak Ibu? Udah tahu? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Egois. Kita nggak digaji Pak. Ketua kita siapa namanya Pak? Ketua Masjid Baitul Amal, Pak Henry Fauzan. Oke. Ada gaji ketua Masjid Baitul Amal Pak? Nggak ada. Sekretaris berapa gajinya Pak? Di atas UMR atau di bawah UMR? Nggak? Torok malah Pak. Kan nggak bergaji kan Pak? Kalau di kantor kita ribut Bapak Ibu masuk akal Pak, ada kepentingan. Bahkan Bapak Ibu kalau nggak jatuh menjatuhkan, jidat menjidat, maka kita tertindas. Itu Bapak Ibu hidup di dunia, di lingkungan yang tidak beres. Kan begitu Bapak Ibu, masih bisa diterima oleh akal. Karena apa? Ada kepentingan. Yaitu apa? Untuk menyambung kehidupan. Kadang-kadang Bapak Ibu manusia ini, Bapak Ibu dia nggak peduli. Ya untuk menyambung kehidupannya dia nggak peduli dari yang mana dia mendapatkan apa namanya sumber-sumber rezeki ataupun apa, entah halal entah haram, dia nggak peduli Bapak Ibu. Kan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, akan datang suatu zaman, suatu masa yang mana umat Islam tak peduli lagi Bapak Ibu rezeki yang dia dapatkan sumbernya dari mana, entah halal entah haram. Nah, begitu Bapak Ibu fenomena akhir zaman. Nah, maka oleh karenanya sekarang Bapak Ibu apa yang menjadi persoalan besar? Padahal pengurus tak digaji, ketua tak digaji. Selama ini Pak, setahu saya masjid-masjid semisal seperti Baitul Amal, bahkan paripurna sekalipun Bapak Ibu yang digaji itu imamnya Pak. Yang digaji itu imamnya, itu pun menunggak sampai 5 bulan. Nah, pengurus ada Bapak Ibu digaji, setahu saya nggak digaji, itu adalah sosial masyarakat saja. Nah sekarang kenapa kok bisa terjadi bentrok seperti itu, perselisihan yang tak berkesudahan seperti itu? Saya ngisi kajian Bapak Ibu di masjid yang ada di Kecamatan Sahil. Itu yang hadir cuma 4 orang. Di dinding sebelah kanan 1, di belakang 1, dekat belakang tembok, belakang tiang. Di belakang tiang sebelah 1, di dinding sebelah kiri 1. Saya tanya, Bu, mana yang lainnya? Ustaz, kami pecah kongsi Ustaz.
Kalau grup baru masuk, grup lama tak datang. Kalau grup lama datang, grup baru tak datang. Nah, apa gara-garanya Bapak Ibu? Gara-gara uang kas majelis taklim. Terus setelah itu saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca tahmid, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu Bapak Ibu saya tutup Shadaqallahul Azim, saya balikan. Langsung pulang Bapak Ibu. Untuk apa sih isi kajian Pak? Kalau ujung-ujungnya kita bertengkar. Untuk apa sih isi kajian Bapak Ibu? Apa faedahnya coba Pak? Kalau ujung-ujungnya kita bertengkar. Kajian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maulid dan putri, menjampui dan tinggal, mangun dan terjadi. Itu kajian Bapak Ibu. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala semakin mengaji, semakin sempit hati kita, berarti diri kita ada punya masalah yang harus kita perbaiki. Harusnya kajian itu Bapak Ibu alwa samrituri bimbaku samritua, menyatukan, bukan menyerahkan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal-hal seperti ini lazim terjadi Pak. Coba perhatikan Pak, apalagi ketika peringatan hari besar Islam. Seperti contohnya Idul Adha. Nah, Idul Adha ini Bapak Ibu paling rentan dan paling rawan untuk terjadi keributan. Masalah karter ribut, masalah terpal ribut, masalah rokok panitia ribut, masalah ini ribut, daging kurang ribut, semua ribut Pak. Semua ribut. Bahkan banyak terjadi di lapangan itu pengurus bertengkar dengan masyarakat, dengan warga, dengan jemaah. Subhanallah. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahkan Pak, sekelas masjid besar Pak, gak usah tersebut nama masjidnya Bapak Ibu, sedang merekam di viral Pak. Masjid besar di provinsi ini Bapak Ibu ribut juga pengurusnya. Ribut juga pengurusnya. Saya nggak tahu akar masalahnya di mana dan saya nggak membela siapa-siapa. Ribut Bapak Ibu. Padahal isinya adalah para ustadz senior. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Hah? Itu pasti itu Pak. Pak Sekretaris itu pasti itu. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam satu batang tubuh itu terdapat segumpal daging. Apabila baik segumpal itu maka baik pula semuanya. Apabila buruk segumpal itu maka buruk semuanya. Ketahuilah yang segumpal itu bernama hati. Nah sekarang apa yang mempengaruhi Pak kita sampai itu terjadi, bentrokan itu terjadi dan seakan-akan tak berkesudahan. Bahkan Bapak Ibu di Jalan Paus ada masjid yang mau dijual. Ada ribut terus Bapak Ibu, ribut terus. Menurut ceritanya Bapak Ibu masjid itu dibangun di atas tanah sengketa. Nampak tuh Pak? Nampak tuh Bu? Jadi sekarang masjid atau musola fungsinya bukan mendatangkan ketenangan lagi Bapak Ibu. Nggak seperti zaman dulu Pak. Orang kalau gelisah, orang kalau resah, orang kalau gundah gulana larinya ke masjid. Sekarang Bapak Ibu masuk masjid malah bertambah masalah. Apa yang menjadi penunjang dari masalah itu terjadi Bapak Ibu? Kita tahu? Karena Bapak Ibu swadaya atau sumber daya manusianya itu Bapak Ibu bermentalkan pecundang. Itu dia Bu. Apa itu mental pecundang Ustaz? Pecundang dikatakan pecundang ketika dia tidak bisa memaklumi kekurangan orang, memaafkan kesalahan orang, mengakui kelebihan orang. Nah itu dia Pak. Coba Bapak Ibu kita hilangkan sifat bermentalkan pecundang ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat ada kurang-kurang pengurus, sempurnakan. Ada kesalahannya, maafkan. Ada kelebihannya, akui Pak, apresiasi. Ini tidak Pak, ada kelebihannya kita diam. Ada kekurangannya kita goreng Pak, Bapak Ibu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kurang sedikit pengurus, dikatakan pengurus tak amanah. Padahal Bapak Ibu hanya lupa mencatat pada kolom-kolom laporan keuangan, contohnya Pak lupa, Pak ada fitnah pula sekian-sekian uang yang dilarikan dan segala macamnya. Nah, ketika disuruh memimpin tak mau Pak, tak berani, tak ada waktu. Ketika ada yang menjadi ketua, ada
Ada yang bersedia memimpin, dia recokin, dia ganggu, dia fitnah, dia celah. Ada nggak seperti ini Pak? Ada Pak? Disuruh ditunjuk dia jadi panitia kurban, tak mampu, tak mau, tak bisa, tak ada waktu, saya sibuk. Nah ketika ada saudaranya yang bisa menjadi ketua kurban, dia ganggu, terus Bapak Ibu dia investigasi, dia intervensi, dia cari-cari kesalahan, dia cari-cari celah di mana dia bisa menjatuhkan orang itu. Seperti ini kebanyakan kita Bapak Ibu. Disuruh dia menjadi ketua majelis taklim, nggak ada waktu, soalnya saya sibuk dengan suami, dengan anak, dengan keluarga. Oke lah Bu, kita tunjuk ibu ini ya nggak apa-apa Bu. Nah, naik orang lain mah dia yang hasad. Difitnahnya, dicelahnya, diburuk-burukannya, dijatuhkannya, nama baik orang dan segala macam. Jadi orang itu tak ada yang baik di mata dia Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita tak bisa mengakui kelebihan orang dan kita tak pernah mengapresiasi kelebihan orang. Yang ada kita adalah selalu mencari celah kesalahan orang. Lalu dengan kesalahan itu sama-sama kita bully dia, kita bunuh karakternya sampai dia malu di tengah-tengah masyarakat. Nah itu Pak penyakit itu. Makanya saya perhatikan Bapak Ibu sampai hari ini kenapa bentrok itu seakan-akan seperti tak berkesudahan, karena sepertinya kita ini memiliki atau mengadopsi sifat tercela dan kita bermentalkan pecundang. Nah, kita bermentalkan pecundang. Kalau kita lihat pengurus itu salah, Bapak Ibu luruskan Pak. Kalau dia keliru, luruskan. Kalau dia kurang-kurang sedikit, maklumi. Kalau dia ada kelebihan, maju. Masjid dibuatnya Bapak Ibu ya maju, ada kegiatan ini, kegiatan itu, pembangunannya lancar, apresiasi Bapak Ibu, kita dukung, kita support, kita motivasi. Harusnya begitu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang sehingganya apa? Kita akan menjadi umat yang satu, umat yang sayu sakato, yang menuju kepada keridhaan Allah dan surga Allah Ta'ala. Jadi oleh karenanya sifat dan ciri tukang adu domba pertama adalah mereka suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ya. Yang kedua adalah yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Nampak tuh Bapak Ibu, dia menghalangi orang, merintangi orang untuk melakukan kebaikan. Intinya dia tidak suka adanya keramaian. Intinya dia tak setuju adanya keramaian. Dia tak setuju adanya kekompakan. Dia tak setuju adanya kebersamaan. Dia tak setuju adanya persatuan. Dia tak setuju adanya kesatuan. Intinya ketika dia melihat adanya kekompakan, kerukunan, kebersamaan, dia merasa gelisah dan dia ingin memecah belah di tengah-tengah masyarakat yang ada, supaya masyarakat itu tak akur, tak kompak, terpecah belah sesuai dengan harapannya. Intinya orang-orang yang suka melihat sebuah perpecahan belah di tengah-tengah masyarakat, maka berarti dia termasuk pelaku adu domba. Harusnya Bapak Ibu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin senang dengan persatuan dan kesatuan. Jadi Bapak Ibu ketika ada kita melihat orang yang orang itu suka Pak melihat perpecahan, dia suka melihat pertengkaran, dia suka melihat perkelahian, dia suka melihat perselisihan, bahkan Bapak Ibu dia nggak tenang kalau melihat orang itu akrab rukun, maka orang-orang tipikal seperti ini dengan karakter seperti ini dicurigai Bapak Ibu sebagai orang yang suka mengadu domba orang lain. Ini Allah yang berkalam Bapak Ibu, bukan saya. Dapat kita sama-sama lihat yang ada yang terdapat yang termaktub di dalam surat Al-Qalam juz 29, surat setelah Al-Mulk sebelum Al-Haqqah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjut kepada ayat yang ke-13, utullim ba'da dzalika zanim, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Kasar itu Bapak Ibu adalah sifat yang lahir daripada hati yang jahat. Hati yang baik tidak akan mengeluarkan sifat yang jahat. Hati yang salim, hati yang selamat tidak akan mengeluarkan sifat yang jahat. Di Bapak Ibu, kejahatan itu sifat. Sifat dia baik, sifat dia buruk, sifat dia baik, sifat dia jahat. Jadi jahat itu lawan dari kata baik. Jadi Bapak Ibu, apakah mungkin Bapak Ibu kita mengambil air di sebuah parit, airnya jernih? Mungkin Bapak Ibu?
Kita mengambil air dari sebuah parit, air itu jernih, mungkin Pak? Tidak mungkin. Kalaupun ada, maka itu berarti paritnya itu terjaga dari terkontaminasinya bakteri dan parasit. Seperti contohnya parit-parit yang ada di Jepang. Tapi Bapak Ibu, nah sekarang intinya parit adalah tempat jalan keluarnya air yang kotor. Tidak akan mungkin kita mengambil air bersih dari sebuah parit. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil sebuah air bersih, maka ambillah dari mata air yang ada. Kan begitu Bapak Ibu. Nah sekarang apakah mungkin perbuatan jahat keluar daripada hati yang baik? Gak mungkin Bapak Ibu. Seperti yang kami katakan tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguhnya di dalam satu batang tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik segumpal itu maka baik semuanya. Apabila buruk segumpal itu maka buruk semuanya. Ketahuilah yang segumpal itu bernama ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang segumpal itu bernama hati. Jadi hati cerminan jiwa. Jadi ketika baik hati, baik lisan, baik pikiran, baik perbuatan. Buruk hati, buruk lisan, buruk pikiran, buruk perbuatan. Hati adalah raja Bapak Ibu. Jadi ketika hati kita itu buruk, maka berkemungkinan lisan kita buruk, pikiran kita buruk, perbuatan kita buruk. Ketika hati kita baik, maka pikiran kita baik, lisan kita baik, perbuatan kita pun juga menjadi baik. Nah, orang-orang yang dengan karakter suka mengadu domba orang lain, mereka pasti akan merasakan ketidakpuasan akan kerukunan, kekompakan, kebersamaan yang tercipta di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Paham Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut kepada ciri berikutnya, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Misalnya di suatu jemaah itu, tapi kita tinggal di sini Ustaz ya. Ada yang seperti tadi lah. Ya. Suka buat ribut. Akhirnya kita tidak ajukan. Atau bagaimana sikapnya sebenarnya? Kita tidak acukan itu maksudnya apa? Kita boykot. Artinya mungkin apa boleh mereka itu kita istilahnya kita diamkan, bukan diamkan dan menegur. Artinya dikeluarkan mungkin dari grup misalnya nih. Itu apakah boleh? Karena misalnya daripada membuat ribut gitu. Ya. Kalau kita mengeluarkannya dari grup karena hobinya suka memancing keributan, maka ini tak menjadi masalah selagi silaturahmi tidak terputus. Karena tetap silaturahmi itu Bapak Ibu, tetap silaturahmi itu dijaga, dipelihara. Bapak Ibu tahu nggak seorang gembong munafik yang tinggal di zaman Nabi, yang hidup di masa Nabi, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Suka mencari perkara Bapak Ibu, suka mencari keributan, suka mencari kegaduhan. Bahkan Umar bin Khattab berkali-kali menawarkan diri kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan aku menebas batang leher si munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi katakan, jangan wahai Umar, aku tak mau nanti opini masyarakat Madinah menganggap Muhammad telah membunuh sahabatnya. Kenapa Bapak Ibu? Nabi lebih memilih bersabar. Nabi lebih memilih bersabar. Abdullah bin Ubay bin Salul Bapak Ibu ini muliakan Allah, sholat tetap sholat Pak, bahkan terdapat pada barisan pertama kaum muslimin Pak. Tapi jiwanya itu Pak suka mengadu domba, munafik dan segala macamnya, yang menyebabkan dia itu melahirkan keributan, kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya, sampai sahabat Umar bin Khattab menawarkan diri Pak, bagaimana kalau menurut engkau wahai Nabi, aku tebas batang lehernya supaya dia tak membuat keributan serupa. Nabi katakan, jangan wahai Umar bin Khattab, jangan wahai sahabat Umar. Aku nggak mau nanti masyarakat Madinah menganggap aku telah membunuh sahabatku sendiri. Biarkan dia dan kemunafikan. Nabi tahu Pak dia munafik. Nabi tahu dia suka mencari gara-gara. Nabi paham bagaimana karakternya. Nabi ngerti bagaimana sifatnya. Biarkanlah dia jatuh dengan sendirinya. Karena buah yang busuk tidak akan bertahan lama, pasti akan jatuh dengan sendirinya. Bu, Ibu lihat ada pepaya masak sampai menjadi busuk. Kira-kira Bu, kalau nggak kita jolok, buah yang busuk itu tetap akan bergantung di
sifatnya busuk, jiwanya busuk, lisannya busuk, pikirannya busuk, biarkan dia tumbang dengan sendirinya Bapak Ibu. Jangan hiraukan. Yang kita tetap menjaga silaturahmi, jangan pula kita kucilkan dia Pak. Sampai-sampai nanti kalau mati gak kita mandikan, jangan Bapak Ibu. Bukan seperti ini Islam mengajar kita. Jadi kalau dia sakit, jenguk dia. Mana tahu dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan perbuatan kita seperti ini, tersentuh hatinya, terbuka jiwanya, dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Kalau dia mempostingkan Bapak Ibu di grup, contohnya dia suka memposting atau men-share postingan-postingan yang sifatnya memancing keributan atau segala macamnya, cukup keluarkan saja. Tapi setelah itu jangan kita kucilkan, jangan kita boikot. Yang ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, arahkan dia, tunjukkan dia, nasihati dia. Kalau dia tetap tak mau, tak kekeh dengan keras kepalanya, maka opsi kedua adalah kita berusaha mendoakannya. Jadi ketika bertemu dengan dia, tetap ucapkan salam, sambung silaturahmi. Nah Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya menghindari orang seperti ini? Tak menjadi masalah apa? Menghindari itu dengan tujuan kita tak terkena cipratan dosa adu domba atau perangai buruknya dia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi memberikan perumpamaan berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita tak dapat minyak wanginya, kita mendapatkan wangiannya. Berteman dengan pandai besi, setidaknya kalau kita nggak pandai-pandai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan bau busuk yang keluar dari batang besi yang dibakar. Intinya Bapak Ibu berteman dengan orang baik akan mendapatkan kebaikan, berteman dengan orang buruk akan mendapatkan keburukan. Paham? Ya, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Yang bertanya itu silakan. Ibu ada pertanyaan? Baik, kita lanjut Bapak Ibu kepada ciri pelaku adu domba berikutnya adalah, ini kita pindah kepada surat Al-Humazah, kita buka ayat kedua, yang mana Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini ciri berikutnya dari pelaku adu domba. Orang yang suka mengadu domba orang lain, biasanya Bapak Ibu punya karakter ya suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi karakter tukang adu domba berikutnya adalah sebagaimana apa yang Allah firmankan terdapat di dalam surat Al-Humazah. Karakter berikutnya yang ada pada diri tukang adu domba adalah mereka itu Bapak Ibu hobi mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, apa maksudnya Ustaz? Orang yang dengan karakter suka mengadu domba orang lain, kemana-mana Bapak Ibu topik pembicaraannya tak pernah lepas daripada harta. Tolak ukur dia menghargai orang itu Bapak Ibu adalah harta. Tolak ukur dia menghormati orang itu adalah harta. Jadi kalau ada orang Pak dia segan dengan orang lain karena hartanya, maka ini termasuk perbuatan tercela. Termasuk perbuatan tercela. Ketika didapatkan jamaahnya, ketika didapatkan masyarakatnya, tetangganya, ataupun siapapun itu, dia berharta, dia punya harta, dia merapat, dia menjilat, dia mendekat. Nah, kan begitu Pak. Sementara ketika kepada yang biasa saja atau yang miskin, dia menjauh. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu, pelaku adu domba atau circle orang-orang yang suka berteman dengan pelaku adu domba adalah itu biasanya Bapak Ibu diidentikan kepada harta. Jadi ketika ngumpul yang dibahasnya emas, yang dibahasnya mobil, yang dibahasnya pendidikan anak. Pokoknya yang sukses itu adalah anak dia, anak orang tak sukses. Yang kaya itu hanya dia, orang tak kaya. Yang punya mobil itu hanya dia, orang tak punya mobil. Nah, ini Bapak Ibu kunci. Ada nggak seperti ini Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Duduk di Bapak Ibu, duduk di tengah-tengah masyarakat yang diceritakan itu anaknya aja Bapak Ibu. Anak pertamaku di sini, anak keduaku di sini, anak ketigaku di sini. Pokoknya dia membanggakan itu. Topik pembicaraannya itu Bapak Ibu tak lepas daripada harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya sampai hari ini Pak, saya bukan alergi dengan orang kaya Pak. Saya jaga-jaga. Kenapa bisa begitu? Ustaz, saya tak mau didikte oleh orang
setelah dia mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, harta yang berlimpah. Banyak Bapak Ibu sekarang ini, Bapak Ibu kita perhatikan dai-dai yang terjebak pada lingkaran-lingkaran yang haram, dikarenakan apa? Dikarenakan tak kuatnya iman, ditambah lagi apa? Kepentingan dunia yang semata, dan ada kepentingan harta di sana, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Datang ke majelis taklim, lenggak-lenggok Bapak Ibu. Yang dilenggak-lenggokkan itu apa? Jilbab baru, lipstik baru. Nggak ditanya Bapak Ibu, tahu nggak tadi aku beli lipstik ini di Singapura. Singapurnya arah ke Tanah Abang gitu Bapak Ibu. Nah, berapa harganya? 2 juta rupiah. Orang nggak nanya Bapak Ibu, orang nggak ada yang bertanya, tapi dia aja yang bercerita. Jilbab ini ku beli di sini dan segala macamnya. Bapak Ibu pergi ke majelis taklim bukan untuk mencari ilmu atau bukan untuk menghadiri kajian, tapi untuk pamer harta, pamer penampilan. Ada nggak seperti ini? Ini biasanya ibu-ibu yang sering nih Pak terjebak pada lingkaran ini. Nah, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, wabil khusus untuk ibu-ibu mohon maaf kalau saya salah. Contoh nyata yang berikutnya Bapak Ibu, nih kalau Bapak Ibu nggak percaya nih Pak, kenapa saya katakan ibu-ibu ya yang lebih mencolok? Karena Pak saya perhatikan kalau sudah pergi barade Pak pesta, ibu-ibu yang sebelumnya berantakan itu seperti bidadari surga. Kalau sudah pergi pesta, ternyata Pak fakta itu Pak yang tak terbantahkan. Amin yang seteko itu dipakai itu. Jangan Pak. Badak itu Pak, badak tabah itu Pak, kok ibu dia dikuciang tinggal dikuciang badaknya. Nah, itu Bapak Ibu. Lipstik Bapak Ibu, lipstik tak merah lagi loh Pak. 5 kali merah Bapak Ibu. Pakaianlah sapi, Pak dipasok-pasok itu membuli Pak. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan, banyak perempuan-perempuan yang ingin dilihat tampil beda, apalagi dalam posisi di tengah keramaian. Padahal cantikmu, indahmu hanya milik suamimu. Salah kaprah Bapak Ibu. Untuk apa seperti itu Pak? Untuk apa seperti itu? Agar supaya dikatakan sebagai perempuan berkarakter, perempuan karir dan segala macamnya. Subhanallah, ini musibah Bapak Ibu yang harus kita tinggalkan. Tapi ini fakta sampai hari ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tak terbantahkan. Bahkan Bapak Ibu yang lebih parahnya Bapak Ibu diambilnya pula melagu pula di atas pentas. Suami ketawa pula Pak, hilang kecemburuan suami Pak melihat istrinya berlenggak-lenggok melagu di atas pentas. Islam itu mengajarkan kepada kita, jadilah muslim yang peka, yang punya perasaan, yang tak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya Bapak Ibu, kalau kau punya mobil, jangan pernah cerita mobil ke orang tak punya mobil. Kalau kau punya sepeda motor, jangan pernah cerita sepeda motor kepada orang yang tak punya sepeda motor. Kalau kau punya rumah, jangan cerita ke orang yang tak punya rumah. Kalau kau punya emas, jangan cerita emas ke orang yang tak punya emas. Kalau kau punya anak, jangan cerita anak kepada orang yang tak punya anak. Begitulah Islam menjaga perasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat dalam sebuah kisah, Nabi ketika itu diberikan oleh seseorang anggur, Bapak Ibu, setangkai anggur. Pernah mendengar kisahnya? Pada Bapak Ibu, Nabi ketika itu diberikan oleh seseorang setangkai anggur, Nabi makan 1. Nabi ketika itu Bapak Ibu bersama sahabat-sahabatnya. Biasanya Bapak Ibu Nabi itu tak pernah makan surang. Nah, pernah Bapak Ibu makan surang? Nabi itu selalu bagi-bagi ke sahabatnya. Tapi dikisahkan pada saat itu Bapak Ibu Nabi makan sendiri, makan surang. Dimakan semuanya sampai habis oleh Nabi. 1 butir dimakan Nabi, 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir sampai habis. Sahabat terheran-heran. Ya Nabi, wahai Rasulullah, biasanya kalau engkau dikasih orang makanan, engkau berbagi kepada kami sahabatmu. Nah, apa kata Nabi Bapak Ibu? Betul wahai sahabatku. Tadi ketika orang memberikan kepadaku anggur tadi itu, anggur yang diberikannya masam. Aku tak mau menyinggung perasaan orang yang memberikan anggur itu sampai dia pergi. Jadi Nabi Pak rela menahan masamnya anggur demi supaya sahabat-sahabat
masanya lagi kan begitu Pak. Akhirnya ketahuan sedih hati orang yang memberikan anggur tersebut. Nabi makan, Nabi tahan sendiri Bapak Ibu. Supaya apa? Orang yang memberikan anggur itu puas bahwasanya anggur itu enak dan nikmat. Jadi Bapak ya ketika Ibu masak agak asin sedikit, Pak tahan aja Pak. Tahan aja. Kalaupun Bapak ingin sampaikan sehari setelah itu deh. Kalau bisa kurang-kurangilah garam karena abang ada hipertensi kan gitu. Pandai-pandai Bapak Ibu, pandai saja nggak cukup, hidup ini pandai. Begitulah Nabi peka Pak terhadap perasaan orang. Nah orang yang suka mengadu domba orang lain hidupnya tak peka Bapak Ibu. Hidupnya tak peka. Ya kalau bisa orang panas, orang terbakar, orang terpancing dibuat. Nah begitulah Bapak Ibu karakter orang yang suka mengadu domba orang lain. Ya kalau bisa orang iri, orang hasad, orang terpancing, orang panas, orang sampai bermusuhan, orang sampai bertengkar. Nah itu cita-citanya, itu harapannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dengan karakter suka mengadu domba orang lain. Karena sesungguhnya Nabi mengajak kita terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga tukang adu domba. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, insya Allah sepertinya waktu kita telah habis Pak. Ya. Kalau tidak ada, insya Allah pada bulan berikutnya bila ada kesempatan kita masuk kepada penyebab terbesar ke-9 masuk nerakanya seorang hamba adalah mengubah batas patok tanah milik orang lain. Mengubah batas patok tanah milik orang lain. Yang ke-10 insya Allah ar-riba, makan harta dari transaksi riba. Tinggal 2 lagi Bapak Ibu kita selesai kajian kita lanjut dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik, insya Allah yang akan menjadi motivasi untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, diwafatkan dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama orang yang baik, dan tentunya harapan kita berkumpul di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma arhamna bi tilawatil Qur'an. اللهم احفظنا بحفظ القرآن. اللهم بارك لنا في مراجعة القرآن. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا من حفاظ القرآن. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan kajian kita pada poin yang ke-8 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dijaga oleh Allah dimanapun Bapak Ibu berada, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, diberkahi usaha, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Ta'ala di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saya mohon maaf saya tidak bisa membersamai sarapan pagi kita pada pagi hari ini karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.